Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap penuh semangat di dalam melakukan segala aktivitas, karena kita percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik ini. Kami mau berserah ke dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam memulai segala aktivitas kami. Pimpin dan ajarlah kami Tuhan untuk dapat melakukan semua pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan untuk tetap kuat dan teguh di dalam melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami, sumber hikmat di dalam perjalanan kami melakukan segala pekerjaan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Selasa 7 Juni 2022, tertulis dalam kitab Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Alai anggoho Tuhan di batanami, hodo napuna asini roha, dot akka pamuation, ainunga mengguturi hami depakho. Demikianlah dikatakan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak dapat diselesaikan dengan berbagai-bagai cara. Tetapi ada satu cara yang paling baik yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Apakah itu? Doa. Ya, doa memang mengubah segala sesuatu. Doa memberi jawaban atas setiap persoalan kita. Tentu doa yang disampaikan kepada Allah berdasarkan iman yang teguh. Maka doa itulah yang akan memberikan jawaban, solusi terhadap kita yang menghadapi berbagai-bagai persoalan. Renungan kita pada hari ini adalah doa Daniel kepada Allah, di mana doa yang disampaikan kepada Allah untuk keampunan dosa-dosa bangsa Israel, dosa-dosa para pemimpin, para raja, dan orang-orang yang mengambil keputusan atas kehidupan umat itu. Dan doa Daniel kepada Allah itu adalah karena pengenalan dan kecintaannya kepada Tuhan. Daniel tahu kalau Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu menyimpang dari jalan Tuhan. Berulang-ulang Tuhan memberi pengampunan, dan berulang-ulang pula mereka melakukan pelanggaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel menyaksikan kalau Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang maha pengampun, dan dia tahu seperti apapun pemberontakan umat Allah itu, Allah pasti memberi pengampunan. Karena di dalam kesaksian atau nubuatan yang telah dia baca di dalam Yeremia membuat Daniel semakin percaya kalau Allah itu adalah maha pengampun. Bangsa Israel harus menjalani hukuman 70 tahun lamanya. Dan bangsa-bangsa yang menindas bangsa Israel pun harus mendapatkan hukuman Allah. Itulah nubuatan Yeremia
yang telah diketahui oleh Daniel. Tetapi ada satu hal lagi, bahwasanya Allah akan menolong dan Allah akan memulihkan kehidupan bangsa Israel, serta memperbaiki kehidupan mereka ketika kembali ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan? Mungkin tidak ada seorang pun di antara kita yang berani mengatakan dirinya, saya tidak berdosa, saya tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, karena semua kita telah berdosa. Apakah kita akan dapat keampunan? Apakah kita akan diselamatkan? Ya, kita akan diselamatkan, kita akan dipulihkan kalau kita percaya kepada Tuhan. Sebagaimana kesaksian Daniel di dalam doa, bahwasanya Tuhan kita adalah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Seperti apapun pemberontakan kita, seperti apapun kejahatan kita yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan ini, Tuhan akan mengampuni kita ketika kita datang memohon pengampunan dan kita mau berubah di dalam kehidupan kita. Minggu-minggu ini kita telah merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang tercurah di dalam kehidupan orang percaya akan mengubah kehidupan kita. Roh Kudus akan melahirkan kehidupan yang baru bagi anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Tentu sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus Allah, hidup kita harus lebih baik dari sebelumnya. Kita tidak lagi menikmati dosa-dosa. Kita tidak lagi menikmati keinginan-keinginan daging yang menyesatkan dan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus, kita melakukan hal-hal yang berkenaan pada kehendak Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah kita Maha Penyayang dan Maha Pengampun, bukan berarti kita bisa berbuat apa saja seperti apa yang kita inginkan. Tuhan akan menyatakan kasih sayangnya bagi mereka yang mau berubah, yang mau menjalani kehidupannya lebih baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita melakukan segala aktivitas kita, menjalani kehidupan kita dengan cara seperti yang dikehendaki Tuhan. Memakai firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan selalu di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran, dan terimalah keselamatan karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang selalu memberi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang selalu menghibur hati kami. Di dalam setiap perjalanan kami, Tuhan mengingatkan kalau Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penyayang, yang penuh kasih dan Maha Pengampun. Di pagi ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kebodohan dan keterbatasan kami. Biarlah Tuhan memulihkan kami menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendoakan saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan kehidupan, di dalam perjuangannya. Kiranya Tuhan yang memberikan jawaban, memberikan solusi di dalam setiap persoalan mereka. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Tuhanlah yang memberikan penghiburan yang sejati, sehingga mereka boleh dikuatkan dan kembali semangat di dalam melanjutkan kehidupan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka yang terus berseru dan berharap kepadamu. Kiranya kepulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sembuhkanlah mereka
di dalam kuasa-Mu. Ya Bapa, begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami mau percaya kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami akan membuat kami semakin kuat, semakin teguh, dan terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.